Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham Zulfikar Hafizullah dari program studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan membawakan sebuah materi pengantar Teknologi Informasi pertemuan ke-9, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Dalam materi kali ini kita akan belajar tentang kecerdasan buatan, yaitu pengertian dan tujuan AI atau kecerdasan buatan, perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia, bidang-bidang aplikasi AI, dan topik-topik lainnya. Kecerdasan buatan atau AI. Pengertian dan tujuan AI. Pada dasarnya, AI adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga diharapkan komputer atau berupa suatu mesin dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Misalnya melakukan penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan, atau melakukan translasi dari satu bahasa manusia ke bahasa manusia yang lain. Tujuan AI meliputi membuat mesin menjadi lebih pintar, kemudian memahami kecerdasan, dan membuat mesin lebih berguna. Perbandingan AI dan kecerdasan manusia. Menurut Kaplan, AI mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan kecerdasan alami atau kecerdasan manusia. Kelebihan AI adalah seperti berikut. AI lebih bersifat permanen. Berbeda dengan AI, kecerdasan alami yang dipunyai seorang tidak dapat disimpan. AI lebih bersifat permanen karena tetap ada sepanjang sistem komputer dan program masih terpelihara. AI menawarkan kemudahan untuk digandakan dan disebarkan. Pemindahan pengetahuan dari orang ke orang lain memerlukan waktu yang panjang dan bahkan kemungkinan pengetahuan dapat diduplikasi secara lengkap. Adapun pengetahuan dalam sistem komputer mudah sekali untuk disalin dan dipindahkan ke sistem lain. Poin selanjutnya, AI dapat lebih murah daripada kecerdasan alami. Telah banyak dibuktikan bahwa biaya member jasa dengan komputer lebih murah daripada biaya manusia yang melaksanakan tugas yang sama. Selanjutnya, AI bersifat konsisten dan teliti. Hal ini berbeda dengan manusia yang sering tidak menentu dan tidak konsisten. Lalu kemudian AI dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat oleh komputer dapat didokumentasikan dengan mudah dengan cara mencatat semua kegiatan yang dilakukan sistem. Kecerdasan alami sulit untuk didokumentasi. Sebagai contoh, seseorang bisa jadi melakukan penyimpulan, tetapi pada saat yang lain menjadi tidak dapat melakukan kembali proses penalaran yang membimbing ke kesimpulan ataupun mengingat kembali asumsi-asumsi yang mendasari keputusan. Bidang-bidang aplikasi AI. Sejauh ini, AI telah dipakai untuk melakukan berbagai hal. Dengan segala keterbatasannya, AI telah dipergunakan untuk membuat aplikasi komputer yang sangat mudah bagi pemakai, meningkatkan pemecahan masalah secara cepat dan konsisten, membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan cara konvensional, membantu menyelesaikan masalah yang mengandung data yang tidak lengkap atau kurang jelas, menangani informasi yang berlebihan dengan cara melakukan pengikhtisaran atau interpretasi informasi, meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan banyak tugas, membantu melaksanakan pencarian data atau suatu pola berdasarkan jumlah data yang besar. Beberapa contoh penerapan AI yaitu Deep Blue. Deep Blue adalah program catur yang pada tahun 1997 dapat mengalahkan pencatur dunia Garry Kasparov dengan kedudukan 3,5 lawan 2,5. Logic Theories adalah program yang mampu membuktikan beberapa teorema yang terdapat albab pertama buku Principia Mathematica karya Whitehead dan Russell. Kemudian ada Systran. Systran adalah perangkat lunak yang dapat dipakai untuk melakukan penerjemahan dari dan ke bahasa-bahasa berikut: Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Korea, Rusia, Portugis, dan Spanyol. Selanjutnya ada Delco Electronics. Delco Electronics menciptakan sebuah mobil yang dapat mengemudikan sendiri. Mobil menggunakan pendeteksi tepi untuk tetap bertahan di jalan. Pengolahan bahasa alami. Pengolahan bahasa alami adalah bidang AI yang berurusan dengan pemahaman bahasa manusia. Kemajuan di bidang ini membuat komputer dapat melakukan penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Di lingkungan web, Google menyediakan penerjemah kalimat dari berbagai bahasa. Visi komputer. Istilah yang serupa dengan istilah ini adalah persepsi visual dan pengenalan gambar.
Fisik komputer adalah suatu bidang AI yang berurusan dengan pengenalan terhadap suatu objek dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Konsep fisik komputer sangat sederhana. Komputer dilengkapi dengan kamera video. Kamera menangkap gambar dan mengolah menjadi isyarat-isyarat digital dan menempatkannya dalam memori. Selanjutnya, program AI akan melakukan analisis terhadap data gambar yang sudah ada dalam memori. Program inilah yang dapat mendeteksi keberadaan objek-objek. Program seperti ini biasanya menggunakan pengolahan citra atau image processing, yaitu suatu bidang ilmu komputer yang berhubungan dengan pengolahan gambar untuk kepentingan seperti penjernihan gambar, pemerolehan tepi benda, dan pemampatan gambar. Pengenalan percakapan. Pengenalan percakapan atau voice atau speech recognition adalah suatu proses yang memungkinkan komputer dapat mengenali suara. Teknologi seperti ini membuat khayalan tentang penyamun dalam kisah Alibaba yang membuka pintu gua dengan suara dapat diwujudkan. Penerapan pengenalan percakapan antara lain digunakan untuk melakukan pengetikan dokumen melalui suara dan untuk analisis suara dalam program pembelajaran bahasa asing untuk menentukan pengucapan kata oleh seorang sesuai dengan penutur asli atau tidak. Robotika. Robot adalah perantai elektromekanik yang dapat diprogram untuk melakukan otomasi terhadap suatu tugas yang biasanya dilakukan manusia. Adapun robotika adalah studi yang berhubungan dengan pembuatan robot. Robot banyak digunakan dalam dunia industri, misalnya untuk melakukan pengelasan atau bahkan merakit mobil. Dengan sentuhan AI, robot dapat dibuat menjadi lebih cerdas, sehingga bisa melakukan pengambilan putusan seperti halnya manusia. Robot seperti ini biasanya dilengkapi dengan kamera yang berfungsi sebagai sensor mata. Salah satu contoh robot seperti ini yaitu Robocop. Robot ini mampu bermain bola. Pada tahun 2050 ditargetkan akan tercipta tim robot yang dapat mengalahkan tim sepak bola Asia yang menjadi juara dunia. Sistem pakar. Menurut Hahn, sistem pakar adalah sistem yang meniru kepakaran atau keahlian seseorang dalam bidang tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Weiss dan Kulikowski, sistem pakar adalah sistem yang menangani masalah-masalah kompleks yang nyata yang memerlukan interpretasi seorang pakar serta menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menggunakan model komputer yang memakai penalaran manusia ahli dan menghasilkan kesimpulan yang sama dengan kesimpulan yang akan dicapai manusia ahli jika menghadapi masalah-masalah yang sama. Kadangkala sistem pakar juga disebut sistem berbasis pengetahuan atau knowledge-based system. Namun sebenarnya sistem pakar hanyalah salah satu macam sistem yang berbasis pengetahuan. Logika kabur. Logika kabur atau fuzzy logic adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani ketidakpastian pada masalah-masalah yang memiliki banyak jawaban. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Beberapa contoh aplikasi logika kabur adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu pengontrol kereta bawah tanah di Sendai, Jepang. Kemudian pengatur mekanisme autofokus pada kamera dan camcorder dan untuk menghilangkan gangguan karena tangan yang bergetar. Selanjutnya, sistem pengereman mobil. Kemudian penghematan konsumsi daya listrik pada AC. Lalu pemilihan saham dan pencarian warna alami seperti merah atau hijau pada citra. Jaringan saraf. Jaringan saraf atau neural network terkadang disebut artificial neural network atau ANN atau komputasi saraf neural computing. Adalah suatu bidang AI yang meniru pola pemrosesan dalam otak manusia yang berbasiskan pada pengenalan pola. Dalam praktik, jaringan saraf tentu saja tidak sekompleks yang terjadi dalam otak manusia. Otak manusia diperkirakan memiliki lebih dari 100 miliar sel otak yang dinamakan neuron, yang berfungsi sebagai elemen pemroses. Setiap neuron memiliki kira-kira 1000 dendrit. Algoritma genetika. Algoritma genetika bisa disebut komputasi adaptif. Adaptive computing diperkenalkan pertama kali oleh John R. Holland pada tahun 1975. Bellus adalah seorang profesor psikologi dan ilmu komputer di Universitas Michigan. Algoritma genetika adalah suatu pendekatan yang meniru kemampuan makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan, sehingga terbentuk proses evolusi untuk mengatasi masalah dengan lebih baik. Teknik ini berhasil digunakan untuk mensimulasikan evolusi biologi
geolog, dan ekosistem yang dalam dunia nyata memakan waktu jutaan tahun. Simulasi hanya dilakukan dalam beberapa menit. Sistem AI hibrida. Sistem AI hibrida atau terkadang dinamakan sistem cerdas hibrida atau hybrid intelligence system adalah sistem yang menggabungkan beberapa teknologi AI untuk memanfaatkan atau memadukan keunggulan masing-masing teknologi. Istilah seperti soft computing yang menggabungkan ANN, logika kabur, algoritma, genetika, dan teknik AI konvensional merupakan contoh sistem AI hybrid. Neurofazi merupakan contoh lain yang menggabungkan pemakaian ANN dan logika kabur. Sistem yang terakhir disebutkan ini banyak digunakan oleh perusahaan Jepang seperti Matsushita dan Sharp. Antara lain diterapkan pada mesin cuci dan kulkas. Agen cerdas. Russell dan Norvig mendefinisikan agen sebagai segala sesuatu yang dapat dipandang, menangkap lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungan melalui efektor. Sensor adalah bagian yang merangsang tindakan agen, sedangkan efektor adalah bagian yang digunakan untuk agen untuk melakukan tindakan. Jika dikaitkan dengan agen manusia, yang dimaksudkan dengan sensor antara lain adalah mata dan telinga, sedangkan efektor antara lain berupa tangan, lengan, dan mulut. Pandangan berupa robot, kamera, atau inframerah bertindak sebagai sensor dan motor berfungsi sebagai efektor. Kemudian topik-topik lainnya. Beberapa topik lain yang berhubungan dengan AI yang perlu diketahui adalah cyber, artificial life, dan pembelajaran mesin atau machine learning. Berikut adalah penjelasan masing-masing. Cyber. Cyber adalah campuran antara mesin dan makhluk hidup. Dalam film-film, cyber sering digambarkan sebagai makhluk hidup yang dikontrol oleh pihak lain. Dalam dunia nyata, sebenarnya banyak manusia yang tergolong sebagai cyber, yaitu manusia yang telah dipasangi peranti-peranti elektronik di dalam tubuhnya, misalnya alat pemacu jantung. Artificial life. Artificial life atau alive adalah bidang studi yang mempelajari dan memahami kehidupan biologis dengan cara melakukan perpaduan dengan bentuk kehidupan buatan. Bidang ini pertama kali diperkenalkan oleh Chris Langton. Contoh alive yang paling terkenal adalah robot ikan yang dibuat di Mitsubishi Heavy Industries Limited dan diberi nama Coelacanth. Penciptanya adalah Teradayuchi. Ikan buatan dengan panjang 70 cm ini dapat berenang seperti layaknya ikan. Pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin atau machine learning adalah sistem yang secara otomatis dapat meningkatkan kinerjanya melalui pengalaman selayaknya manusia. Salah satu contoh machine learning adalah program permainan dam yang diciptakan A.L. Samuel. Program ini dapat belajar cara mengalahkan pembuatnya maupun orang lain hanya dengan bermain terus-menerus dan belajar dari pengalaman sehingga dapat menjadi lebih baik. Sekian penjelasan materi saya tentang AI. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.